Kebetulan rekomendasi saya dari Om Yuhok dari Jogja SPM. Oh, Om Yuhok. Oh, ya, itu yang merekomendasikan saya sumber baru motor. Ya, untuk ke Yamaha pabrik. Lu mulainya dari grass track ya? Di samping saya ini sekarang ada Roy Adrianto. Wah, ini pembalap lama ini, tapi orangnya baru terus. Nah, sebelum kita tanya pengalamannya dia jadi raja grass track sama road race tim Marlboro Indonesia waktu itu, kita gas dulu ya, Roy. Oke. Kita gas ya. Gas, kita gas. Go, 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 yo, go, go, go. Nah, Roy. Ya. Aku tuh kan dari dulu ketika masih di Motor Plus waktu itu, aku sebenarnya sering motret-motret gitu ya. Ya, sering lah awamu kayak apa gitu. Sering. Nah, sebenarnya yang membuat aku agak penasaran aslinya tuh, lu mulainya dari grass track ya malah? Ya, saya awalnya dari grass track tahun 92 saya waktu itu. 92? Ya, masih SMP lah. Itu dari Solo berarti? Dari Semarang. Dari Semarang? Ya. Nggak pernah di Solo? Nggak pernah, saya kan asli Semarang. Asli Semarang? Ya. Oke. Nah, terus waktu itu pakai motornya apa? Pertama saya grass track pakai Yamaha Alpha. Yamaha Alpha? Ya, Alpha, terus kemudian dikasih motor Suzuki Crystal. Nah juga waktu itu yang shockbreakernya masih shockbreaker pendek-pendek. Pendek semua ya, tinggi-tinggi. masih pendek semua. Masih pendek. Ya, terus papa saya beliin motor lagi Force One, pertama keluar Force One itu. Oh itu beli ya? Ya, beli baru langsung bikin buat grass track. Belum sempat nempel aspal sudah langsung bikin grass track. Langsung? Iya. Nah waktu itu terus balapan-balapan terus berarti di seputar Jawa Tengah? Ya, seputar Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Itu 92, 93, terus 92 awalnya saya masih belum menang, masih ya pas pemula lah. Ya, ya. 93 udah mulai menang, sedikit-sedikit nambah. Akhirnya 94 saya ditarik Yamaha pabrik. Kok cepet banget gitu? Iya, kebetulan rekomendasi saya dari Om Yuhok dari Jogja SPM. Oh, Om Yuhok. Ya, itu yang merekomendasikan saya sumber baru motor. Ya, untuk ke Yamaha pabrik, Pak Edmond. Oh. Nah itu motormu waktu itu di setting dia atau gimana? Om Yuhok motormu itu? Sempat setting dia, pernah saya ikut di timnya SPM juga dulu. Oke, jadi Om Yuhok memang ngerti karakter saya, seperti apa prestasi gitu saya ya? tahu, karena dia berani mengajukan saya ke tim pabrik. Oke, nah tim pabrik waktu itu berarti kamu juga di grass track-nya dong berarti? Tim grass track ya. Tim grass track-nya, waktu Ya. itu sama siapa aja, Roy? Waktu itu saya grass kami... track sama Irwan Ardiansyah. Oke. Masih satu tim dengan Irwan itu. Waktu itu saya grass track sama dia, terus kemudian dia naik jenjangnya ke special engine. Saya masih difokuskan ke grass track sama Pak Edmond. Nah kalau ketika sama tim Yamaha itu berarti grass track-nya udah mulai di Jakarta, di mana-mana gitu ya? Ya, untuk ikut ke Jurnas se-Indonesia. Oh, se-Indonesia? Se-Indonesia ya, saya pernah sampai ke Makassar, Timur-Timur, pernah. Sampai Kalimantan juga pernah. Waktu itu yang bahaya grass tracker lawanmu siapa waktu itu? Saingan musuh terberat ya, Demi Orlando. Wah itu musuh bebuyutannya dia Suzuki ya, saya Yamaha. Iya. Jadi setiap kali ketemu, wah pasti nggak mau kalah. Dia nggak cuma sendiri, dia ada teman lagi Suzuki juga. Wah itu mainnya udah kacau. Itu bangsanya Benny Baung gitu nggak ya? Ya, Benny Baung juga termasuk tim Suzuki kan? juga. Iya, cuma dia Benny Baung masih waktu itu udah di special engine. Sudah naik kelas ya. Yang grass track masih Denny Orlando sama Bambang siapa itu saya lupa. Itu katanya memang persaingan waktu itu agak rusuh ya, maksudnya potong-potong. Oh iya, saya pernah loh start ditabrak, sengaja ditabrakin. Terus cabusi saya bisa diambil Pak. Saya alasan loh, kok nggak mau nyala diadu penonton, cabusinya hilang. Waduh, siapa yang ambil?
Nah, setelah sekian lama puluh tahun yang lalu, akhirnya saya ketemu lagi dengan Bambang di Solo. Cita-cita ternyata dia yang ambil. sorry Mas, saya ambil sengaja. Takutnya kita kalah, jadi sengaja diambil. Oh, kayak gitunya. Iya, sampai sempat segitunya. Tapi sekarang sudah baik-baik lah sama dia. Nah, saya sudah sering ketemu. Kacau. Nah, kemudian kalau pas Yamaha waktu itu dikontrak, itu dapat duitnya banyak nggak sih? Waktu itu yang nggak banyak sih sebenarnya. Nggak banyak itu berapa ya? Nggak, paling 1-2 jutaan kira masih zaman tapi itu. Lebih ke fasilitas ya waktu itu kan saya difasilitasi baju balap lengkap itu kan jadi milik saya, jadi 1 tahun itu dapat 2 set atau 3 set itu. Oke. Lumayan lah itu. Nah itu kemudian menjadi juara nasional grass track ya tahun 94-95. Tapi ya. kelas 110 sama kelas sport 150. Oh, 2 kelas itu. 2 kelas ya. Hebat juga ya berarti ya. Itu kan sportnya itu yang motor pertama yang model special engine itu dari Yamaha. Oke. Jadi pakai fairing Yamaha YZ. Oh, jadi padahal motornya RXZ dikasih body YZ. Pertama kali body YZ itu punya Yamaha. Pertama kali saya pakai. Ke situ ya. Ya, sekarang kan mulai tren. Iya, benar. Sekarang gesteknya udah pakai fairing SE semua. Dulu awalnya di motor saya itu. Motor itu pertama kali motor RXZ fairing pakai YZ. Kamu ingat mekaniknya siapa waktu itu Yamaha? Yang megang saya dulu Rustianto. Saya udah almarhum. Almarhum ya. Nah, generasi penggantinya itu yang saat itu Mas Rus itu Mas Rustianto, terus Pak Mamat itu juga udah almarhum ya. Terus Slamet sekarang masih ada. Ya, Mas Slamet masih itu masih. Ya, itu masih kan di tim Yamaha dulu. Ya, betul. Slamet. Terus kemudian beralihnya ke road race itu gimana itu ceritanya? Beralihnya ke road race setelah ada sirkuit baru di Tawangmas. Oke. Tawangmas itu sirkuit baru, terus saya diajakin yuk nyoba. Nah, pakai motor standar. Saya nyoba beloknya masih kaku kan, masih style grass track kan, masih begini, belum turun, kakinya yang turun. Itu awalnya. Terus setelah itu saya lihat yang road race yang senior kayak Budi Gareng, terus Imam Syafi'i yang orang Semarang itu, oh caranya gitu. Terus saya belajar sama mereka, Tapi belajar secara informal atau minta tolong dia atau kamu hanya ngamatin aja, Roy? Awalnya saya ngamatin, terus saya minta diajarin. Oh gitu ya. Cuma sekedar mengajari aja, cuma caranya begini loh, beloknya begini ya, gitu. Setelah saya mulai berani ikut kompetisi road race ya. Tapi di Semarang. Di Jawa Tengah. Jogja, Solo. Ya, Semarang, Jawa Tengah. Terus udah mulai wah bisa nih menang lah. Akhirnya itu. Sampai akhirnya saya ikut Yamaha Cup di Semarang. Sorry. Tapi waktu itu belum jadi tim. Belum. Saya masih privatir. Karena jadi anak baru ya. Ya, terus saya jadi pemula lagi. Terus saya ikut Yamaha Cup di Semarang. Untungnya saya menang juara 1. Terus saya dapat tiket untuk final Yamaha Cup di Sentul. Oke. Nah, semua motornya yang sama. Waktu itu motornya sama. Jadi yang juara-juara di tiap-tiap daerah itu kan dapat tiket final di grand final di Sentul. Untungnya saya di grand final itu saya juara 1 juga. Finish tipis sama Bayu Soekarno. Oh, sama Bayu Soekarno. Ya, Bayu Soekarno juga pindah ke road race. Iya, makanya itu finishnya tipis ya. Itu menang saya. Tapi motormu waktu itu yang setting siapa waktu itu? Yang setting enggak, itu mekanik Semarang, Pak Ijo. Mas Pak Ijo sekarang masih ada. Masih ada. Kapan-kapan kita cari ya. Boleh. Kita cari ya. Itu Mas Pak Ijo yang setting, terus disentul pakai motornya dia juga. Akhirnya saya menang gitu, juara 1. Terus yang menang Yamaha Cup itu dapat tiket lagi untuk belajar di Kenny Robert Training Range. Padahal kelas itu ya. Iya. Jadi bukan yang training ke sana itu bukan yang sudah senior gitu. Ada yang senior waktu itu bareng saya kan Adi Taruna. Oke. Tobun. Ya. Dan yang menang di rotis final Yamaha Cup itu ya. Oh, saya dapat tiket itu. Akhirnya sama bareng mereka latihan. Baru ke sana. Iya, bertiga. Keren. Nah,
ketika itu apa perasaanmu ketika diberangkatkan ke Spanyol ya? Spanyol ya. Padahal kan kamu merasa bahwa road race itu kan belum lama gitu. Ya, belum Nah itu lama. itu, perasaannya itu. Wah, rasanya ya agak kaget, nervous juga ya. Wah, ini kok jadi lahan saya ternyata di road race ini lebih maju saya di bidang road race daripada motocross sebenarnya. Iya, iya betul. Saya wah excited sekali itu. Sampai ke Spanyol, ketemu balap-balap dunia, MotoGP, dilatih langsung sama Kenny Robert. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Itu berapa lama di sana berarti? Trainingnya itu 2 minggu. Oh, lama juga Ya, ya? di Catalunya. Catalunya? Ya, di sirkuit Catalunya yang kita bagian sampingnya. Kayak di Sentul gitu sirkuit kecil. Sirkuit kecil ya, itu ada. Gitu ya. Jadi Kenny Robert itu punya range sendiri situ untuk latihan. Nah, yang diajarkan di situ sebenarnya apa aja tuh, Roy? Apakah hanya teknik membalap aja atau? Ya, teknik membalap dia lebih ke dirt track. Jadi dirt track itu sliding. Sliding Nah, itu terus untuk ya? kontrol tangan di gas. Kita untuk kontrol gas. Itu ada di latihan di sirkuit kecil, modelnya kayak U gini. Ya. Ada yang di sirkuit gede yang dirt track kayak Amerika dirt track itu. Ya. Itu kayak motor 450 cc. Wah, gede banget. Padahal waktu itu tuh kamu tingginya berapa ya? 160-an ya. 160-an. Pakai motor segitu gedenya, Iya, terpaksa repot banget ya. Loh, pelatih saya itu malah lebih pendek dari saya, orang Amerika. Iya, betul. Itu juara dirt track Amerika, Jimmy Felix namanya. Itu juara Amerika dirt track. Itu melatih saya. Oke. Orangnya kecil, lebih pendek dari saya malah. 150-an, tapi dia luar biasa pokoknya. Jadi kalau misalnya yang dilatih itu antara gas itu ketika slidingnya ke kebablasan mesti harus ngurangin gitu-gitu. Ya, itu kontrolnya ya kan. Kenny Robert kan terkenal dengan real wheel steering. Nah, itu kita belajar real wheel steering itu. Jadi kita sliding biar nggak sampai kebablasan, gimana caranya ngontrol gas. Iya. Gitu. Nah, selain itu teknik-teknik apa lagi yang pelajaran teori yang di kelas, apalagi yang diajarkan, Roy? Teori sih nggak terlalu banyak sih ya, paling ya hanya sekitar apa dirt track itu aja. Mengenai fisik latihan juga apa yang mesti? Fisik kita latihannya di apa ya, semacam Olympic Garden yang di Barcelona itu. Jadi kita jadi satu sama atlet dunia. Ya soalnya kan yang aku tahu tuh kalau misalnya tidak sembarang latihan fisik yang cocok untuk motor kan ya, gitu betul. Ya, diajarin ini caranya latihan fisik di gym. Jadi sistemnya nggak seperti orang gym biasa yang angkat beban gitu. Kita model sirkuit. Jadi setelah alat ini pindah alat ini, pindah alat ini itu langsung terus. Muter terus ya. Jadi semacam sirkuit. Berapa kali putaran. Oke. Jadi di alat ini kita pakai 10 detik. Berarti langsung pindah ke alat ini 10 detik, pindah ke alat ini 10 detik, pindah. Jadi muter terus. Oke. Jadi untuk endurance. Untuk endurance itu ya? Endurance. Selama di sana kesulitan makan nggak ya? Kalau lu? Awalnya kesulitan. Untungnya kita kan satu camp itu dari beberapa orang-orang Asia. Ada Malaysia, Vietnam, ada Filipina. Ya. Nah untungnya kita sama-sama Asia. Kita senangnya makan nasi. Oh iya. Iya, di sana nggak ada nasi, bingung. Ini gimana? Untungnya yang Malaysia itu bawa beras. Jadi kita masak nasi sendiri pakai kayu bakar. Iya. Di luarnya ada tunggunya, masak pakai kayu bakar, nyalain, kita masak nasi. Jadi makan bareng luar biasa. Itu asik banget ya. Asik banget ya. Itu yang di waktu kita breakfast itu kan ada buffet. Iya. Itu ada nasinya juga, tapi nasinya kan dingin. Ya, enggak sebelah. Akhirnya apa? Kita ambil, kita masukin microwave, kita angetin. Orang-orang beli ada bingung semua. Kenapa nasinya diangetin? Dasar orang Indonesia ini. Nggak biasa makan nasi dingin. Iya, pizza dingin aja kita angetin, ambil nasi kita masukin microwave. Nah, setelah 2 minggu kamu pulang, itu balapan pertamanya di mana? Setelah itu atau kamu masih
langsung dikontrak Yamaha berarti atau enggak? Iya, itu setelah saya pulang dari Barcelona pertama itu, saya ditelepon sama manajernya Kenny Robert yang tim Asia itu untuk ikut tes lagi. Tes di timnya dia, untuk cari pembalap. Waktu itu saya tes yang berangkat saya sama Adi Taruna. Dari Indonesia. Ada beberapa dari negara lain juga. Itu hari pertama tes saya masih paling belakang karena belum pernah bawa motor 250. Baru pertama itu. Baru pertama kali saya pegang motor 250 cc. Itu sebelumnya kan motor standar di sana berarti. Enggak di Shah Alam, Malaysia. Oh, Shah Alam. Oke. Kita dipanggil ke Malaysia semua, kumpul di sana. Kita tes. Nah, jadi tes satu-satu lah, kita ada motor 3 atau 4 itu kita gantian. Kecacar gue ya. Pasti kecacar. Bayangin dari motor standar 110 langsung naik ke 250 cc. Wah, kaget sekali ya. Ngilu. Motornya berat sekali, belonya nggak bisa belok saya. Out terus ya. Nggak bisa ngerem, nggak bisa belok. Saking besarnya, bingung kan. Tapi saya belajar terus. Jadi tiap lap dipantau, time-nya semakin baik. Terus dilihat cara tekniknya, dikasih tahu, jangan begini, tekniknya rem, koplingnya juga dikasih tahu, nggak boleh begini. Akhirnya saya belajar, saya belajar. Time-nya nambah. Untuk hari kedua, saya tes lagi, saya jatuh, Pak. High set, patah tangannya. Saya pingsan, saya patah, helm sampai pecah. Langsung saya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saya dipulangkan langsung ke Indonesia. Saya telepon orang tua saya, Pak, saya jatuh. Ya udah, pulang Semarang langsung, nanti tak bawa ke Sangkal Putung. Iya betul. Begitu sampai airport langsung dibawa ke Sangkal Putung. Betul, udah tempel. Seminggu saya ditelepon lagi sama Robbie Peterson. Gimana, sudah baik? Sudah, Pak. Ini ya, kamu coba tes lagi ya sini. Masa ya? Mereka memang banget. Iya, pengen saya gabung. Akhirnya saya terbang lagi ke sana. Saya coba lagi. Bisa lebih baik, time-nya lebih baik. Akhirnya pengumuman untuk timnya dia. Satu Choi Hankit dari Malaysia ya, dari Malaysia. Terus Wasi Abdul Hamid dari Malaysia. Kemudian saya Indonesia satu. Itu ikut yang tim Kenny Roberts yang 250 tim yang kelas 250 untuk balapan di Asia. Asia Road Race. Nah, terus itu sudah mulai ke aktif di situ ya? Itu 1 tahun berapa kali balapan waktu itu? 1 tahun waktu itu 7 kali race. Banyak juga ya? 7 race ya. Di itu Malaysia semua dibayarin semua sama Kenny Robert ke sononya? Iya. Jadi semua, saya base camp-nya di Malaysia waktu itu. Jadi saya lebih sering di Kuala Lumpurnya. Oh, malah gitu ya? Iya. Bukannya di Jakarta waktu itu ya? Enggak, base camp-nya di Kuala Lumpur dia. Bengkelnya di Kuala Lumpur. Nah, hubunganmu dengan Yamaha Indonesia gimana saat itu ketika kamu memperkuat tim? Ya masih baik aja sih sebenarnya. Cuman kita kan masih sering ketemu. Kalau Asia Tour kan juga tim Yamaha juga ada kesana juga. Ada kesana juga. Jadi kita masih sering ketemu. Nah, yang mengesankan bagimu yang ketika ikut itu tahun berapa berarti? 97. Ya. Itu seperti itu. Yang paling berkesan apa tuh? Waktu balapan di mana tuh? Seri apa? Yang Asia Road Race itu. Saya nggak nyangka itu waktu masih di Filipina. Tapi untungnya saya jatuh. Saya sudah sempat nomor 3 itu, hampir nomor 3, udah mau nyalip. Ban saya jatuh, pleset tuh. Depan apa belakang? Belakangnya yang depan. Untungnya nggak apa-apa, langsung saya berdiri lagi, bangun lagi, masih bisa nomor 5. Bagus dong berarti ya. Jadi tapi udah lap terakhir itu, tinggal terakhir. 2 lap atau 3 lap itu. Jadi udah yang belakang udah tinggal jauh. Udah ada waktu lagi. Sempat podium. Wah, sayang sekali. Harusnya mungkin nggak usah mikir podium kali ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh harusnya ya. Saya excited ya. Tim saya juga excited yang ngasih kode itu. Ayo. Kan belum pernah naik podium. Aduh. Tapi yang posisi terbaik saat itu, kamu di posisi berapa berarti? 4 ya, itu udah paling bagus waktu itu ya. Itu baru awal pertama kali ikut tahun 97 ya.
96 masih saya bebek standar, Pak. 96 masih bebek standar. Langsung 97 naik ke 250 Asia. Kaget luar biasa. Gila banget itu. Terus rewardnya apa dari setelah itu tahun keduanya ikut lagi Asia Road Race atau enggak? Enggak, tahun kedua itu 97 akhir kan Krismon. Oh, Indonesia ya? Indonesia Asia Krismon. Itu 98 itu timnya udah collab, enggak ada sponsor. Oh, oke. Jadi 98 saya enggak ikut lagi Asia. Lagian 98 bukannya kerusuhan ya Indonesia? Ya, Indonesia kerusuhan, Asia juga dampaknya luar biasa itu kena Krismon itu. Jadi balapannya pun udah enggak ada 98. Berhenti semua. Berhenti, ya. Asia Road Race pun 98 berhenti. Oke. Karena Krismon itu enggak ada sponsor. Nah, saat berhenti itu kamu ngapain, Roy? Saya balik road race lagi di Indonesia. Road race masih ada lah ya kalau yang masih. Saya masih ikut di balik itu, saya 98 ya. 98 saya masuk tim Gasoli. Oh, Semarang ya. Itu disponsori Gasoli. Balik lagi ke bengkel saya yang dulu. Mas Paijo itu. Terus dapat sponsor Gasoli itu. Motornya waktu itu? Motornya motor Yamaha. Mulai underbone ya? Underbone ya. Itu pun saya naik kelas, Pak. Dari pemula, kan waktu masih pemula, Sidit B, Sidit A. Iya, betul. Saya dari pemula langsung naik Sidit A, 4 kelas. Waduh, nggak boleh. Mau ikut Sidit B nggak boleh. Karena udah di Asia. Loh, saya dari pemula loh kemarin tahun. Iya, betul. Kok nggak boleh Sidit B, langsung Sidit A. Ya udah nggak apa-apa, saya nerima aja, nggak masalah. Tapi nyatanya bisa nge-fight ternyata. Saya bisa fight sama mereka. Terus tim Gasoli itu sampai tahun berapa kamu pegang Red Bull? Sampai 99 ya. 99 saya ganti, pindah tim, dapat sponsor baru, Daytona. Daytona itu bukannya sebentar saya. Yang memulai BP Ayam Jago, suspensinya itu bukannya tempatmu ya dulu ya? Iya, itu kakak saya yang bawa. Oh. Pakai motor Ayam Jago. Iya. Pakai shock breaker Ninja. Itu kakak saya yang bawa dulu pertama kali. Itu ya, dia tapi nggak ngikutin jejakmu sampai kemana-mana gitu enggak ya? Enggak. Ya nasibnya beda. Nasibnya beda. Iya. Kalau skillnya sama sebenarnya. Sama sebenarnya ya. Terus yang 99 itu saya di Daytona. Dapat sponsor sedikit dari Marlboro juga, di Marlboro Daytona waktu itu. Oke. 1 tahun itu. Pakai motor sendiri cuma disponsorin aja. Waktu lumayan lah ya untuk operasional lumayan banget ya. Baru tahun 2000 saya diambil lagi sama Pak Edmond di Caltech Yamaha itu. Tahun 2000 itu ya. Nah, itu baru gasnya pol-polan ya. Pol lagi itu, masuk tim pabrik lagi saya. Oh. Tapi road race. Dulu kan gestrek tim pabriknya. Sekarang masuk tim pabrik lagi tapi road race. Beda jenis. Nah, itu baru mulai prestasi lagi saya. Waktu itu satu timnya sama siapa? Sama Ahmad Jayadi. Oh, sama Ahmad Jayadi. Dua itu ya berarti? Berdua atau sama Jayadi. Oke. Yang pemula ada Kadafi di tim pemulanya. Kadafi ya. Nah, itu di tim pemulanya. Sekarang Kadafi rektor loh sekarang. Ya. Tahu ya. Nah, lalu ketika itu berapa tahun berarti sama Yamaha pabrik Caltex itu? 1 tahun. 1 tahun aja. Habis itu? Setelah itu 2001 saya pindah di Bali, ikut Bali, Region 3 di Yamaha Bisma Bali. Kenapa pindah Bali waktu itu? Saya diminta ke sana. Buat pembalapnya Bali. Memperkuat tim Yamaha Bali ya, karena waktu itu Yamaha di Bali kan masih dikuasai Suzuki. Iya. Puma Bali itu kan Puma itu. Ya. Terus Yamaha Bali minta balap dari Jawa. Udahlah saya pindah KTP Bali. Nah, itu sebenarnya itu seberapa, kayaknya aku mudah banget ya Roy pindah, maksudnya dari Semarang pindah kemana terus pindah kemana gitu. Ninggalin temen, waktu itu udah pacaran? Sebenarnya nggak ninggalin itu di Bali paling cuma berapa minggu terus kembali lagi Semarang. Oh, tetap gitu ya? Nggak menetap di Bali enggak. Oke. Kalau mau event aja Bali, cuman KTP saya sudah pindah Bali waktu itu. Pindah duduk sana terus buat bikin pendaftarannya di sana kan harus Region 3 menetap di Bali. Harus kayak KTP Bali ya. Selama di sana di hotel terus atau disewain kontrain rumah gitu? Di hotel.
Di hotel terus ya. Di hotel. Cuma nggak lama sih paling. Saya kalau mau event aja ke sana. 2 minggu gitu kali ya. Seminggu 2 minggu lah. Kalau mau event aja baru ke Bali. Kalau enggak ya Baru enggak. Bali ya. Balik ke Semarang. Oke. Lalu ketika kamu membela Bali itu Region 3 ya? Region 3 ya. Bali, Kupang, NTT. Itu prestasi terbaiknya di Region 3, juara Region 3? Enggak sih, saya enggak juara region. Juara regionnya malah kakak saya. Malah ya. Jeffrey? Iya, saya sama kakak saya ikut ke Region 3 semua. Saya enggak sampai juara Region 3, paling juara seri aja beberapa. Beberapa juara seri gitu ya. Tapi juara regionnya malah Jeffrey. Ya Jeffrey ya. Malah dia enggak ini ya, malah enggak nerusin serius banget gitu kayaknya ya. Ya gitu, kembali lagi ke nasibnya. Dia serius sebenarnya. Cuma itu nasibnya beda. Terus habis itu dari Bali, kemudian setelah itu saya berhenti, sudah pensiun. 2002 berhenti balap. Berhenti balap. 2002. 2002 saya sudah cut, berhenti. Stop. Itu kenapanya? Ada alasan apa ya? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti gitu? Apa ya? Saya awalnya merasa jenuh aja sama balap itu. Jadi saya pengen fokus ke pekerjaan. Kebetulan saya meneruskan usaha orang tua saya di advertising. Oke, di Semarang ya? Di Semarang ya. Jadi 2002 saya udah nggak pernah ikut lagi, udah stop, benar-benar stop. Stop lagi ya. Nah itu advertising yang kamu kerjakan waktu itu, advertising seperti apa yang kamu kerjakan? Advertisingnya ya seperti bikin spanduk, neon box, billboard. Jadi kamu harus muter-muter terus? Iya, harus saya survei ke sana ke sini harus. Ada workshop sendiri? Ada workshopnya. Ada, saya membawai beberapa anak buah. Ada anak buahnya. Tapi kamu bagian marketingnya ya, Roy? Atau semuanya udah? Semua, saya sebagai ownernya langsung ya? Langsung ya, saya juga terjun ke lapangan juga. Ya bikin desain, ya survei, yang merancang. Nanti pas pemasangan juga ngawasin gitu-gitu ngawasi ya? Juga, iya. Semua. Oke. Terus? Setelah itu baru saya ada tawaran jadi pelatih. Nah itu loh maksudnya. Waktu itu kok sempet aku dengernya ini katanya Roy berhenti balap tapi kok nongol lagi ngajarin anak-anak. Itu saya diminta sama Imi Jateng. Oke. Diminta supaya jadi pelatih tim PON Jateng. Ya. Itu waktu itu pertama di PON Kaltim. Itu saya diminta sama ketuanya Pak Wing waktu itu. Iya. Jadi pelatih, ya bolehlah saya. Itu berapa orang yang kamu latih waktu itu? Pembalapnya waktu itu ada 5 ya. 5 atlet. Itu latihannya berarti di sini di sirkuit mana berarti? Di Tahumas. Tahumas itu ya? Sebenarnya nggak ngelatih secara intens sih, nggak. Mereka kan sudah sering balap ya. Jadi ketemunya ya pas ada mau ke sana aja, mau ke PON baru ketemu. Jadi kamu ngerapiin caranya jadi kamu ngasih masukan ya? Ngasih strategi aja waktu di sana. Kayak konsultan gitu. Konsultan nih beloknya kurang gini gitu ya. Terutama kan yang masih pemula-pemula itu kan itu. Dikasih masukan lah, ngasih masukan. Itu strateginya begini, awal startnya begini gitu. Iya. Tapi memang ilmu yang diajarkan di Barcelona waktu itu memang kalau dipraktekkan memang manjur banget ya? Atau susah sebenarnya kalau dipraktekkan sini. Karena fasilitasnya beda. Kalau di sana kan mainnya saya dirt track ya. Di sini nggak bisa. Di sini paling gas track. Iya benar. Beda ya. Beda. Gas track beda. Nah kalau ketika kamu ngelatih teman-teman atau ngasih masukan ke pembalap yang untuk PON itu mereka apakah Imi Jateng ini ngasih reward sesuatu gitu, ngasih honor gitu nggak ya? Ada honornya. Tetap ada ya? Ada. Oke. Honor ada, terus bonus yang medali itu juga ada. Kalau emas itu kita kan dapat berapa persen ada. Oh tetap gitunya? Iya. Kan betul berarti ya? Kan dari bonusnya dari KONI. Oke. Ya, dari KONI itu nanti kan dari sekian berapa, yang berapa persen untuk official dan pelatih. Yang sekian untuk atlet, kita ada semua. Oke. Wah hebat juga ya. Iya. Terus
ketika apa namanya advertising itu berapa lama, Roy? Lo jalankan itu bisnis? Sebenarnya saya sudah jalan itu waktu masih kecil pun saya sudah menjalankan. Karena itu kan saya dari kecil sudah berkecimpung di dunia advertising itu. Bantuin papa itu. Bantuin itu ya. Oh, oke. Itu saya benar-benar megang kan mulai 2002 itu sampai kemudian 2012, 10 tahun. Setelah itu saya dapat tawaran kerja di Solo. Di Solo? Ya, untuk kerja di peternakan ayam. Nah, ketika kamu ngurusin itu, advertising gimana? Berhenti? Sempat berhenti. Jadi saya limpahkan ke sekretaris saya yang udah saya percaya udah puluhan tahun ikut saya itu. Oh, lu terusin gua ke sana gitu Terusan ya? saya kerja sendiri. Ya, akhirnya saya kerja sendiri di Solo. Di apa tuh? Di peternakan ayam potong. Oh, ayam potong? Peternakan. Di mana peternakan itu, di mana lokasinya? Di sekitar Solo. Kalau di kota Solo nggak mungkin. Iya, betul. Pasti di luar Solo itu ya sekitar Boyolali, ada di Sragen, Salatiga, Klaten. Itu kamu ngurusin semuanya itu? Iya. Oh, oke. Saya ngurusi bagian penjualan. Nanti produksi ada sendiri orangnya. Oke. Saya masih ikut orang sih waktu itu. Oke. Ikut perusahaan. Tapi sudah berkeluarga waktu itu ya? Sudah kan? Sudah. Saya di Solo 1 tahun, terus saya bawa keluarga saya ke Solo. Ke Solo. Oke. Saya pindah Solo, kontrak di Solo. Kemudian saya punya rezeki, saya beli rumah di Solo. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya masih punya rumah di Solo. Nah, beberapa kamu posting waktu itu, kamu mengeluh berat badanmu segajah. Iya, gajah banget tuh itu. Di Solo itu saya itu kenapa soalnya kok bisa kayak gitu tuh? Sudah nggak pernah olahraga, isinya cuma makan tidur. Saya bobot saya terakhir maksimal sampai 98 kilo, hampir 100. Wah, kaget, waduh, kok ternyata gede banget. Terus saya coba ikut nge-gym lagi. Nge-gym lagi, sempat turun sampai 92. Turun 98. 98. Nah, tapi setelah itu kok stuck. Bobotnya berhenti terus 90 terus gitu. Iya. Cuman badan saya melar tambah gede karena berotot. Jadi masa ototnya lebih besar, bobotnya nggak menurun. Aduh, gimana ya? Akhirnya setelah itu saya cedera ternyata. Cedera bahu. Mungkin saya salah ngangkat atau gimana, terlalu berat atau gimana, bahu saya cedera. Saya waduh, ngangkat sakit sekali. Terus saya pindah sepedaan. Sepedaan. Saya tiap hari sepeda, ketemu teman-teman, terus diajak sepeda. Sepedanya kemana-mana tuh? Kemana-mana. Waktu itu kan saya di Solo. Saya sampai Jogja, sampai Wonogiri, sampai Salatiga. Di PP tuh sampai naik ke Tawangmangu, pulang pergi. Itu hampir tiap hari lah. 70 sampai 100 kilo. Tiap hari itu? Tiap hari. Nah itu tidak saya sadari, ternyata bobot saya turun. Saya tidak pernah diet, nggak pernah nyangka kalau mau menurunkan berat badan. Yang penting saya olahraga terus. Lu nggak komunikasi sama dokter gitu nggak ya? Nggak. Soal berat badan nggak ya? Nggak. Saya olahraga tuh, kok baju saya kok semua ya. Saya nimbang, loh jadi 75. Turunnya hampir 20. Banyak ya? Gara-gara sepeda. Turunnya hampir 20 kilo. Wah, terus saya sampai kaos pun saya kecilin. Kaos sepeda yang hasilnya saya kecilin. Jadi dari size XL sampai SM. Oke. Size M. Turun 2 size itu. Nah, terus tapi tetap terus nyepeda sampai masih sekarang? Nyepeda. Sekarang udah enggak. Sekarang saya punya komunitas sendiri. Komunitas apa lagi nih sekarang? Ini saya punya komunitas Urban Hiking Semarang. Nah, kamu mesti cerita dulu nih. Urban Hiking Semarang itu gimana sih terjemahannya? Nah, urban hiking itu kan, urban kan perkotaan. Hiking berarti mendaki. Jadi mendaki di perkotaan. Oh, jadi bukan hiking yang kayak trekking di gunung-gunung itu enggak? Enggak, kita di kota. Di kota? Ya, itu awalnya saya sendiri. Jalan biasa di sekitar rumah. Lama-lama kok semakin jauh tapi nggak berasa berkeringat saya. Rumahmu di mana waktu itu yang di sini? Di Semarang, di daerah Majapahit. Oke. Terus saya nyoba nyari yang tanjakan siapa tahu lebih menarik. Iya. Nyata nyoba tanjakan satu di daerah Mugas itu. Wah, enak ini. Terus saya nyari lagi tiap hari, terus saya coba cari. Akhirnya saya dapat tempat-tempat bagus. Saya ajak teman-teman saya, ayo ikut aku jalan. Awalnya berdua, bertiga, berempat. Sekarang anggota saya sudah 150 orang.
di grup saya. Banyak Ya. gitu. Nah, sekarang ngaturnya piye itu kalau 150 orang kan nggak mungkin jalan sekali. Ya, saya nggak mungkin sendirian, saya bentuk tim. Digeruduk orang tadi kira Ya. mau demo kali ya orang banyak. Saya punya tim sendiri itu yang sudah sering ikut saya itu saya ajak saya ikut bantu. Ya. Jadi ada tim sweeper, ada yang di tengah, ada yang bagian dokumentasi. Oh, jagain juga ya. Jagainnya. Jadi kayak hari ini tadi pagi saya anggota saya yang ikut sekitar 60 orang. Itu saya bagi 4-5 orang anggota saya buat jaga di tengah, di belakang. Itu kalau jalan gitu mesti lapor dulu RT RW-nya gitu nggak ya? Oh enggak. Nggak Kita apa-apa kan ya? enggak apa-apa. Kita kan jalannya di tempat umum, di jalan-jalan raya. Oke. Masuk kampung gitu. Oke. Nggak pernah ada gangguan ya sekarang itu, nggak pernah ya? Nggak ada, kalau dari lokasi sih nggak ada kendala. Paling kendalanya ya anggota saya ada yang nggak kuat, ada yang pingsan kuat, gitu kali ya. Pingsan hampir ada pernah. Nggak bisa napas pernah. Tapi mesti harus siap-siap ambulans gitu nggak sih kalau gitu? Saya sediakan P3K. Oh, P3K-nya ya? Ya, saya di belakang saya ada tim medis sendiri yang ngikutin kita. Itu ada ya beberapa obat yang perlulah untuk pertolongan pertama. Oksigen, ada untuk yang kram-kram itu, painkiller ada semua. Ada semua ya. Rencananya akan ditata seperti apa lagi? Komunitas ini? Apa dikembangkan ke luar kota atau? Ya, saya pengennya ngembang di sekitar Semarang lagi lah, di luar Semarang, jadi Ungaran, Gunung Pati. Salatiga itu juga banyak daerah dari tanjakan itu mungkin menarik itu. Ya kan kita sebenarnya bentuk komunitas ini untuk orang-orang yang waktunya terbatas. Gitu. Dia pengen olahraga naik gunung tapi nggak ada waktunya. Ya, dan takut kalau gunung kan ya udah ikut kita. Kita naik tapi nggak di gunung, di kota. Nah, untungnya Semarang ini teksturnya naik turun. Iya, apalagi di daerah sana ya. Ya, daerah Semarang atas, Semarang Selatan itu banyak sekali tanjakan-tanjakan itu. Jadi kita tak telusurin tuh. Saya survei dulu rutenya. Besok saya praktekkan sama teman-teman. Yuk, sini. Ya. Itu mesti dibikin denahnya, jaraknya, gitu-gitu kali mungkin. Elevasinya, nah itu mungkin perlu ditingkatkan. Ya, itu untuk sementara semua saya yang rancang. Masih Roy sendiri. Iya, saya sendiri yang survei. Saya ukur lewat Google Map. Hari ini, besok kira-kira berapa kilometer. Nah itu nanti waktu mau jalan kita briefing dulu. Hari ini rutenya ke sini. Estimasi hari ini sekian kilo. Nah, gitu. Nah, setelah kamu menjalankan hiking model seperti itu, berat badanmu biaya? Turun nggak atau nggak? Nggak turun. Masih stuck ya. Cuman masa otot saya tambah keras. Kaki saya ini sudah gede sekali ini. Kayak tang beca. Berotot ya. Kakinya udah berotot semua nih, kayak kodok. Nah, berat badan sih turun. Saya nggak pernah nimbang sebenarnya. Nggak pernah nimbang lagi. Nggak pernah nimbang, cuman pokoknya saya jalan, saya berusaha untuk sehat gitu aja. Ya. Berat badan saya nomor 2, yang penting saya olahraga. Wah. Terus yang kalau mengenai rumah, istrimu bekerja juga sekarang atau punya usaha? Punya usaha juga. Apa tuh? Rumah makan. Di Semarang, di Jalan Citarum. Namanya Mie Pelangi. Mie Pelangi. Ya. Tapi halal nggak tuh? Halal kalau itu halal. Kalau itu gua mau ke sana. Halal kalau Mie Pelangi halal. Yang istimewanya apa di sana? Istimewanya mie pelanginya? Yamin bukan? Yamin ada, mie yang ayam asin ada, yang ayam manis juga ada. Wah, cocok. Bakso pangsit, kekian ayam. Cocok, kekian, mantap. Wah, seru ya ceritanya, dia panjang banget nih tentang urban sama balapan dulu ya. Oke, Roy, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah nyambangin Motorsport ID. Ya. Semoga tetap sehat terus. Amin. Panjang umur. Sehat, amin. Dan salam untuk keluarga. Ya, terima kasih. Ya, oke. Demikian ngobrol kita sama Roy Hadrianto, yang pembalap, yang pengusaha, yang juga sekarang mengurusi komunitas Urban Hiking Semarang.
Sukses terus buat Roy dan salam gas terus. Gas terus.